Swastiastu. Salam Rahayu, Semarang Didiang, Sinarang Sinamian. Ring Jepak Jagat Bali lan Nusantara. Kali ini membahas tentang penyakit secara non medis yang diakibatkan oleh penyakit gaib. Salah satunya adalah penyakit bebai. Penyakit bebai ini banyak sekali. Sebelumnya sudah saya bahas tentang penyakit bebai tersebut. Dan kali ini saya akan membahas tentang tips ramuan dan cara untuk mengentaskan atau membersihkan penyakit bebai tersebut yang ada di tubuh atau di dalam tubuh seseorang yang kena penyakit tersebut. Banyak hal yang mengakibatkan penyakit bebai ini. Kalau di Bali berupa sarana itu. Contohnya ada seseorang atau seorang cowok yang suka kepada si cewek. Cewek ini menolak. Akhirnya apa? Menolak beberapa kali. Akhirnya si cowok ini marah. Mencarilah seseorang yang tahulah hal tersebut atau pintar, yang mempunyai sarana tersebut. Dikasihlah sejenis minyak. Nah, suatu ketika mencari hari baik, ketemulah si cowok ini pura-pura baik. Akhirnya disalamin atau dipeluk sebentar. Nah, setelah itu selang beberapa jam, si cewek ini kepikiran terus sama si cowok itu. Mendadak cewek ini suka kepada si cowok, padahal sebelumnya tidak suka, sering menolaknya. Nah, inilah pembahasan kali ini tentang bebai yang diakibatkan oleh minyak pewistren. Di zaman modern ini masih banyak berkeliaran sarana-sarana tersebut. Saya pun banyak menanganinya. Terkadang kasihan. Ada juga seseorang berani korban HP si cowok itu. Dikasih ke ceweknya atau cewek yang mau didekatin, dikasih HP. Ternyata apa? Di SIM cardnya itu dikasih minyaknya itu. Selang beberapa hari, cuman SMS saja. Setelah dibaca sama si cewek ini kayak cacing kepanasan. Jangankan pagi, malam, tengah malam pun si cewek ini akan, kalau disuruh ke rumahnya pasti akan ke rumahnya. Mereka nggak sadar akan hal itu. Saya sempat menangani hal seperti itu. Nah, kali ini saya akan membahas tentang hal tersebut. Semoga tercerahkan, semoga diringankanlah tentang hal tersebut. Minyak pewistren itu sangat membahayakan juga. Itu rasa dipaksakan untuk menjadi suka. Jika si cowok mengenai si cewek, akhirnya si cewek mau sampai menikah. Nah, di sanalah ada permasalahan-permasalahan yang nantinya. Suatu contoh begini. Setelah menikah, ya sampai punya anak, si cewek ini namanya sesike, cemburuan. Cemburu keras dia. Jika si cowok atau suaminya pergi kemana, cemburu dia. Tanpa ada angin, ada hujan, cemburu sekali. Nah, inilah pengaruhnya, seperti orang gila. Nah, jika
si cewek ini suatu saat akan sadar, dia akan pergi. Namanya kembali ke normal, ya tidak suka itu, pergi walaupun gimana situasinya. Kalaupun dipertahankan atau tidak ngeh atau tidak sadar, si cewek ini bisa gila. Bisa gila. Kasihan ini. Maka dari itu kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara penanganan jika kena minyak colek atau lengis colek yang sangat tren di zaman ini. Tips untuk penanganan pertama adalah nunas ice ring yang berdarah guru. Itu pun kalau ada keluarganya yang mau membantu. Nunas ice di yang berdarah guru, biar sadar sedikit demi sedikit si cewek ini yang kena, dengan sarana upacara yang sederhana, dengan permohonan yang tulus kepada beliau. Nah, tirta itu dicipratkan ke orang yang kena minyak tersebut. Ketis 11 kali, diraupkan 5 kali, diminum 7 kali. Nah, itu tirta atau air suci yang setelah dimohonkan kepada Ide Betara Yang Guru. Setelah itu mencari hari baik Kajang Kliwon. Nah, pada saat Kajang Kliwon itu atau Jumat Kliwon, dibawalah ke pantai. Di sana dilukat dengan permohonan kepada Ide Betara Yang Baruna, dengan tujuan kesembuhan si anak ini yang kena guna-guna atau minyak pawistren. Setelah dimandikan di sungai di laut, di pertemuan itu air sungai itu yang tembus ke laut. Nah, di sanalah melukatnya atau mandinya. Lewat sarana juga yang paling sederhana, Canang Sari atau Canang Raka Daksina Segahan Mancewarna. Di sanalah memohon dulu, baru dilukat atau dimandikan. Nah, setelah ada proses pengelukatan di laut, setelah pulang mandi lagi seperti biasa, baru dibikinkan sarana obat. Tips kali ini ramuannya, sediakan 1 buah kelapa hijau yang paling mudah sekali. Kalau di Bali namanya kelungah gadang atau kelungah hijau. Kedua, daun sirih temu rase atau uratnya ketemu, disediakan 5 lembar. Garam sedikit dan minyak tandusan, minyak yang diproses secara alami tanpa proses mesin. Nah, bagaimana cara untuk bikin ramuannya itu? Kelapa hijau yang paling mudah, dipotong atasnya, dimasukkan 5 lembar daun sirih yang sudah dicuci, dimasukkan ke kelapa hijau itu. Garam sedikit sekali dimasukkan. Setelah itu minyak tandusan hanya 3 tetes, itu diaduk. Setelah itu dimohonkan kepada Yang Betara Guru, Ide Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa. Setelah kita berdoa, baru dikasih orang yang
kena penyakit yang diakibatkan oleh minyak colek atau minyak pawistren. Lang dong. Lang dong. Bang sangka duh Pantai na sa pun wani bawa. Alek. Ma, coba blok gitu. Ya, mati sepi. Lah dong. Lah dong. Hek. Lah dong. Ya. Suang. Dek. Dek, besu. Baik. Aku negak. Ini negak. Ben bedek pesuang. Dek, pisangnya deh. Jangan dipesu deh. Bagaimana efek jika tidak ditanganin secara serius? Lama-kelamaan orang yang kena minyak tersebut gila, tidak tahu dirinya sendiri, hanya ingat satu orang saja. Jika si atau seseorang yang ngasih minyak itu meninggalkannya, ini yang berbahaya. Gila, kasihan, kesana kemari tanpa tujuan dan arah. Itulah efek sampingnya, sangat membahayakan juga bagi yang kena. Dan juga dukungan dari keluarga untuk membantu. Jika masih ada sedikit efek tersebut, jangan khawatir, saya bisa membantu. Semoga
lewat anugerah yang widiwase, yang leluhur, Kak yang lingsir Gandamayu, Ratu yang sakti, ini berdara dalam pusat Balai Agung, bisa ditangani, Setungkara bisa sehat secara perlahan. Mereka itu biasanya mencampur sarana tersebut mencari hari juga. Inilah alam murka. Semestinya sarana tersebut dipakai untuk kebaikan, malah digunakan untuk melenceng. Karena apa? Posisi pikiran itu dibolak-balik, akhirnya dia tidak akan sadar pada dirinya sendiri. Tapi minyak colek itu sebenarnya kalau diarahkan kebaikan bagus. Tidak semua minyak pawistren itu jelek. Jika diarahkan, suatu contoh, ada seseorang suami istri yang terus ribut aja, itu dikasih, tapi jangan dipakai, ditaruh di rumah untuk keharmonisan keluarga, itu sangat bagus. Itu yang sebenarnya tujuan alam untuk memberikan sarana tersebut, bukan sebaliknya dipakai untuk melenceng demi selembar uang. Ya, maaf, saya hanya sebagai edukasi. Saya terketuk dari hati nurani saya sudah banyak menangani hal tersebut. Semoga tercerahkan kali ini, bisa meringankan beban. Yakinilah dan sadarilah, jika seseorang atau orang lain sakit begitu, kita pun merasakan nyeri di dada, miris melihatnya. Terkadang di jalanan dilihat sangat miris. Maka dari itu saya menjelaskan hal tersebut, semoga bisa membantu bagi orang yang terkena minyak pawistren. Semua itu pun hanyalah sebagai ujian manusia. Karena apa? Mentelantarkan kewajiban kita ke hadapan beliau, memohon ampunannya segala macam. Itu penyebabnya. Semua yang terjadi ini adalah kehendak beliau. Dan kembali lagi ke karma masa lalu dan karma saat ini. Jangan dendam, tidak boleh. Kita tetap berdoa, jalankan kewajiban kita sebagai manusia, sebagai ciptaan beliau, untuk selalu setiap saat ingat kepada beliau, memohon perlindungannya, sehingga kita dijauhkan dari hal-hal negatif seperti tersebut. Nggih, wadasa punika penjelasan titiang, dumugi tercerahkan kali ini. Titiang sinabatuk parama santi. Om santi santi santi.